Starting our session. So for that, I'd like to invite our moderator, Ibu Florence Armain, Senior Indonesian Coordinator, Earth Journalism Network. You may, all right. Yes, you may. It's actually from here. Terima kasih. All right. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih pertama-tama buat Foreign Policy Community of Indonesia yang selalu menyediakan tempat dan platform untuk berbicara tentang hal-hal yang penting. Jadi kita bertanya ya, foreign policy apa hubungannya dengan iklim? To me, it's connected. Tidak akan ada foreign policy without climate policy, ya. And so ternyata kalau di sini bisa saya tunjuk tangan nggak? Siapa yang pertama kali hadir di GIFP? Sedikit ya, berarti teman-teman yang lain sudah sering hadir. GIFP kan dari 2015. Setiap tahun mereka mengadakan ini, tapi dari tahun 2022 baru tahun kemarin mereka GIFP mulai fokus untuk isu-isu lingkungan, khususnya krisis iklim, ya. Dan sepanjang tahun 2022, 2003 kemarin sudah ada banyak sekali event-event yang berhubungan dengan climate. Kemarin ada Indonesia Net Zero Summit 2023 dilakukan juga oleh teman-teman CIFP, kemudian ada climate brunch with young politicians, ada climate change for kids, climate change for teens. Now, you might wonder why they focus on climate change a lot. Because, and bisa dilihat di sekeliling teman-teman semua. Foreign policy community has, I think, reputasinya adalah selain dari conference yang terbesar, tapi juga mereka saya rasa sudah sukses untuk mengajak kaum muda untuk terlibat dalam diskusi foreign policy, dan kali ini adalah dalam diskusi krisis iklim. Oke, saya Florence Armain yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini, dan saya akan mengajak ada 6 speaker di atas yang akan mengajak saya harap bisa membuat tidak hanya memberikan insight-insight penting tentang krisis iklim yang kita hadapi, tapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa sih net zero emission, kemudian bagaimana pemerintahan baru yang akan kita hadapi tahun depan bisa menjaga atau justru lebih berkomitmen lebih tinggi lagi untuk mencapai net zero emission 2050, tapi Indonesia mungkin targetnya 2060, tapi semoga 2050 bisa dicapai. Dan untuk itu saya ada contekan akan mengundang para pembicara hari ini, ya. Pertama mungkin saya mengajak Dr. Agus Ari sebagai CEO Landscape Indonesia untuk bisa naik ke atas panggung. Kemudian kita juga akan ada Dr. Amanda Katliniode, Direktur The Climate Reality Project Indonesia. Di sini Mas Agus duduknya. Silakan. Ada Bang Leo atau Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia. Kemudian Dr. Arif Wijaya, Direktur Program World Resources Institute WRI Indonesia. Dan Dr. Malisya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR atau Institute for Essential Services Reform, dan perwakilan anak muda dari Climate Youth dari Youthtopia, tapi juga Climate Youth Activist Emma Bati Sakerta. Silakan Emma. Oke, jadi pembicaraan kita sebenarnya fluid saja teman-teman. Sebelum kita mulai, ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanya kepada teman-teman. Just show of hand aja. Kira-kira di sini siapa yang punya pemahaman atau aware dengan apa yang kita sebut? Ada 3 jargon di sini yang mungkin akan sering teman-teman dengar. Yang pertama adalah NZE, Net Zero Emission. Bisa tunjuk tangan nggak yang aware atau yang paham apa itu NZE? Oke, interesting. Speakers, take note. Yang kedua adalah NDC, Nationally Determined Contributions. Siapa yang memahami itu? Oke, right. Yang ketiga
Are you aware sekarang ini sedang berlangsung yang disebutkan konferensi tingkat tinggi untuk perubahan iklim atau krisis iklim, COP28? Yeah, that's better. Oke, lumayan ya yang memahami. Saya kira tadi para pembicara sebenarnya kemungkinan besar akan ada di COP, tapi ternyata mereka memilih untuk berada di sini dan berdiskusi dengan teman-teman, membuat kita lebih paham tentang target dan juga bagaimana pemerintah baru selama dan pasca 2024 bisa mempertahankan net zero emission, kebijakan dari net zero emission di Indonesia. Oke. Saya sih sebenarnya enaknya berdiri ya Mas, tapi nggak apa-apa, saya duduk. Oke. Kita fluid aja teman-teman, saya akan bertanya, ada masing-masing pertanyaan buat para pembicara, kemudian kami nanti akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman ya, yang akan bertanya langsung saja nanti nama, institusi, dan kemudian pertanyaan. Dan sebelum itu juga saya ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah berada dari mewakili 31 institusi perguruan tinggi di Indonesia, ada juga 31 partner lingkungan atau climate organizations yang menjadi partner dari conference pada hari ini. Terima kasih sudah jauh-jauh datang, semoga ini bermanfaat. Nah, kita tadi bicara soal NDC ya, Nationally Determined Contributions. Mungkin yang paling sering didengar atau dibaca adalah bagaimana Indonesia, berapa persen sih sebenarnya Indonesia mau menurunkan emisi di tahun tersebut gitu ya. Kalau tidak salah tahun kemarin kita meningkatkan ambisi kita yang tadinya 29 ke 31, hampir 32 untuk dengan business as usual, dan itu dengan effort sendiri tanpa bantuan internasional. Indonesia mau mengurangkan emisi segitu. Sementara dengan bantuan internasional Indonesia berkomitmen bisa menurunkan 43%. Oke. Nah, ini saya ke Mas Agus dulu. Nah, ini bagaimana ini kira-kira? Kita kan sampai 2030 ya. Ini Mas komitmennya tersebut. Hanya tersisa 6 tahun sebenarnya, kurang dari 1 pemilu. Bagaimana ini para kandidat saat ini dan pemerintahan yang akan datang nanti itu bisa mempertahankan, atau mungkin lebih baik lagi justru berkomitmen, tadi saya bilang komitmennya lebih kuat lagi untuk bisa mencapai target emisi tersebut. Silakan Mas Agus. Ya, makasih banyak Flo. Flo ini sahabat saya lama, jadi selalu on a first name basis. Senang ada di sini di panel yang sangat intimidating buat saya sih sebetulnya. Lihat aja tuh ada country directornya Greenpeace, ada ini teman baiknya Al Gore, Bu Amanda tuh ya. Gimana saya bisa ngomong dengan tenang kalau ada di panel kayak gini. But this is it ya. Kita ngobrol. Pertama adalah NDC. NDC itu adalah Nationally Determined Contribution. Itu adalah target Indonesia untuk mencapai tadi itu 32% penurunan emisi dengan kekuatan sendiri, dan 43% kalau kita mendapatkan bantuan dari komunitas internasional pada tahun 2030. Dan itu diharapkan kita akan mencapai apa yang disebut dengan peak emission. Jadi emisi kita itu udah paling tinggi tahun 2030 aja gitu. 31, 32 itu udah harus menurun sampai net zero pada tahun 2060. Sebisanya lebih awal. Kalau kita lihat dari lima sektor di NDC itu ya, itu ada 5 sektor. Satu adalah energi, kedua adalah land use dan kehutanan, ketiga adalah agriculture, keempat adalah waste management terutama di perkotaan, dan kelima adalah proses industri, semen, besi baja dan sebagainya. Itu 2 yang dominan, yaitu energi dan land use. Dan sebetulnya dari 2 itu kalau kita lihat dari emisinya sekarang, land use yang paling banyak, yang paling besar masih gitu ya, walaupun energi paling cepat. Nah, yang saya lihat trennya mungkin 10 tahun ke belakang itu land use change kita itu sudah jauh berubah.
Dulu itu kita menghilangkan lebih dari 1 juta hektar hutan kita tiap tahun. Sekarang itu sekitar 100.000. Ya kita lihat akan ada kenaikan tahun ini sebetulnya. Dan biasanya ya deforestasi itu naik tiap kali menjelang pemilu. Kenapa nggak tahu deh gitu kan. Tapi ada disertasinya itu. Setiap menjelang pemilu naik dikit gitu. Nah dan dengan demikian ini forestry and land use ini boleh dibilang inilah ya taken care of gitu. Dengan upaya yang agak keras lagi, kita akan mencapainya pada tahun 2030, 6 tahun lagi. Energi ini yang menjadi concern karena bolak-balik kita cari caranya nggak turun-turun tuh emisi, naik melulu dan naiknya cepat. Dan udah dibilangin oleh teman-teman kayak Leo ini ya, ini ngapain sih bangun batu bara lagi gitu ya, nggak ada yang dengar, bangun lagi gitu. Bahkan sekarang itu ada masih sampai tahun 2003 sampai nanti itu masih ada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang akan dibangun walaupun sekarang belum gitu ya. Jadi hal ini yang membuat saya sebetulnya concern. Nanti mungkin teman-teman lain bisa menjelaskan misalnya mengenai inisiatif kita di JETP dan sebagainya untuk yang udah batu bara, pembangkit listrik batu bara yang sekarang beroperasi ini bisa bagaimana caranya supaya dia bisa dihentikan sebelum waktunya gitu ya, supaya langsung diganti dengan renewable. Sorry Mas, aku potong. Sebelum waktunya itu kapan? Ya tergantung, kalau misalnya dia 25-30 tahun umurnya, sebelum 25 tahun udah ditutup gitu kan, akan ada dampak finansialnya, tapi kan harus dicari jalan keluarnya gitu. Supaya nggak, kita nih sekarang sebetulnya terjebak gitu. Semuanya orang bilang terlanjur gitu ya, udah terlanjur 2/3 listrik kita itu batu bara. Tapi terlanjurnya udah dari 10 tahun yang lalu, bahkan saat Leo udah teriak-teriak sampai serak, jangan gini dong gitu kan. Jadi itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan lagi adalah kepemimpinannya kan gitu. Ini kan pemilu sebentar lagi nih tahun depan gitu ya. Dan political will itu satu faktor yang menurut saya paling penting, karena beberapa puluh tahun kita nggak maju-maju urusan kayak gini karena political will-nya nggak ada, karena vested interest-nya tinggi, karena conflict of interest-nya luar biasa besarnya. Bayangkan kalau di sebuah pertandingan wasitnya ikut main gitu kan, ini kayak gini bentuknya gitu. Jadi pemegang wewenang untuk membuat kebijakan itu punya kepentingan atas kebijakan yang dia buat gitu ya. Nah, beberapa tahun ke belakang ini cukup memberikan harapan karena political will tampaknya muncul gitu ya. Nah, tampaknya muncul, tapi itu kan bisa berubah kalau kepemimpinannya berubah. Nah, bagaimana political will-nya ini bisa dan harus diinstitusionalisasi gitu ya. Kita punya undang-undang untuk meratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change. Kita belum punya undang-undang untuk menurunkan emisi. Komitmen kita di NDC itu bukan undang-undang bentuknya. Jadi kalau presidennya bilang saya mau buat sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, bisa dan boleh. Kalau dia diperkuat oleh undang-undang climate change atau undang-undang climate justice atau apa, presiden berikutnya akan harus nurut dengan undang-undang itu gitu. Jadi itu sebetulnya yang kita ini. Sehingga yang bisa kita harapkan sekarang adalah dari personalitinya. Kita punya 3 paslon ya, pasangan calon.
kita uji satu-satu gitu. Apa sih sebetulnya ide mereka mengenai perubahan iklim? Ngerti nggak mereka mengenai perubahan iklim itu dulu gitu ya. Dari 3 pasangan paslon, sesudah ngerti apa rencana mereka dalam menghadapi itu. Karena gini, mau paslonnya siapapun, mau rakyatnya sadar apa enggak, perubahan iklim akan terjadi gitu. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita bilang nggak usah deh kita urusin sesuatu yang lain, nggak bisa, ini akan terjadi gitu, kira-kira kayak gitu. Ya, sekarang itu kalau bisa kita simpulkan sebenarnya udah bukan perubahan iklim lagi, sudah krisis iklim. Nah ini adalah salah satu dari banyak krisis-krisis yang lain. Kalau teman-teman sering mendengar yang kita sebut dengan polikrisis, krisis iklim salah satunya. Krisis-krisis yang lain lagi ada ya Mas ya, krisis kemanusiaan, krisis kesehatan, krisis iklim, krisis politik, so on and so forth. Nah, cuma saya mau nyambung satu pertanyaan Mas Agus, tadi bicara soal undang-undang. Memang sebenarnya undang-undang ini sebenarnya kalau dilihat ada political will-nya. Kita dalam setahun ini ada berapa banyak undang-undang yang kita sudah hasilkan, undang-undang IKN, undang-undang ombudsman dari beberapa tahun yang lalu. Ya, sebenarnya bisa toh kalau memang kita mau mengadakan undang-undang climate change. Selain dari sisi undang-undang tadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Collectively untuk memastikan bahwa pemerintahan ke depan ini punya lebih dari political will. Ya, memang sulit karena kita melihatnya adanya vested interest dan conflict of interest tadi. Ya. But ideally. Ya, gini, kita sebetulnya sedang menggodok undang-undang energi terbarukan. Cuman ini agak dibajak oleh energi baru. Jadi disebutnya energi baru dan terbarukan, dan ini agak misleading sebetulnya karena ini adalah 2 hal yang berbeda gitu ya. Nah, kalau urusan itu aja yang sebetulnya vested interest-nya itu nggak terlalu tinggi ya. Ini susahnya minta ampun, udah lebih dari 10 tahun ya kita nggak berhasil menggolkan undang-undang ini. Apalagi nanti kalau kita bikin undang-undang anti batu bara gitu kan. Gitu. Nah, kenapa undang-undang energi baru dan terbarukan ini agak misleading adalah di energi baru ini ada selipan ya bahwa energi yang tadinya fosil tapi diperbarui, misalnya gitu ya, tadinya batu baranya dicairin, batu baranya dibuat gas, itu namanya energi baru dan dimasukkan ke dalam undang-undang itu. Nuklir yang sebetulnya sudah ada teknologinya sejak 1950 ya, masih tetap dianggap energi baru itu. Baru apa, udah hampir 100 tahun umurnya gitu kan. Kayak gitu, dan harganya malah makin naik ketimbang makin turun gitu kan. Hal-hal kayak gini yang saya kira harus kita perhatikan gitu ya, sehingga memang kita jangan-jangan memang membutuhkan sebuah undang-undang yang lebih memayungi ya, nggak cuman sistem energi kita tapi juga dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Masalahnya masalahnya kan adalah gini, mereka yang menyumbang paling sedikit untuk terjadinya krisis iklim itu mendapatkan dampak yang sebagiannya justru paling besar gitu. Pakistan hampir setengah negaranya kebanjiran tahun lalu pada waktu yang sama gitu ya. Dalam banyak ini tahun lalu itu Kalimantan banjir besar itu 2000 kali. 2000 kali itu kan berarti 3 kali sehari itu gitu ya. Kayak minum obat kebanjiran segitu besar gitu ya. Dan mereka tidak menyumbang banyak kepada permasalahan iklim ini, sehingga hal-hal seperti ini harus diadres dan harus diadres pada level hukum dan politik yang setinggi-tingginya gitu ya. Beberapa kali narasinya Presiden Jokowi kan udah bagus tuh gitu ya, kita perlu transisi energi, dia bilang bahwa ancaman terbesar adalah perubahan iklim dan sebagainya. Narasinya sudah bagus gitu ya, tinggal nanti gimana ini diwariskan ke presiden berikutnya melalui institusi dan aturan-aturan undang-undang tadi ya, yang bisa dipegang dan kemudian diwajibkan kepada mereka untuk dilanjutkan gitu ya. Oke. Gitu kan. Terima kasih Mas Agus untuk saat ini. Kita ke Ibu Amanda dulu nih. Ibu, sebelum saya masuk ke pertanyaan soal sumber daya dan keanekaragaman hayati, bagaimana ini Indonesia bisa harness dari ini dan menjadi leadership dalam
bergerak menyelamatkan bumi. Saya melihat ada interview Ibu tahun 2015 di COP20 Peru berbicara soal apa sih artinya pembicaraan tingkat tinggi ini soal krisis iklim. Ibu berbicara soal, ya di sini mungkin kita bicara soal text, dots, phrases, tapi sebenarnya tugas delegasi di sana adalah bagaimana bisa menginterpretasikan itu kepada general public, gitu ya Bu. 8 tahun kemudian, tahun 2023 ini di COP 2008, saya pikir Ibu akan ke sana di Dubai tahun ini. Besok akan berangkat. Nah ini apa kira-kira Bu? Ada perubahan yang selama ini Ibu Amanda lihat dan perubahan dan apa yang ingin kita kira-kira bisa kita harapkan dari diskusi di COP 2008 ini? 28. Baik, pertama terima kasih yang sudah hadir. Saya senang sekali ternyata isu ini juga menjadi perhatian. Tapi saya ingin kembali kepada apa yang dikatakan oleh Flo tadi. You mention polycrisis. Narasinya, tadi Agus bicara narasi, sekarang memang sudah harus polikrisis. We don't just talk about climate crisis. Karena krisis-krisis ini, pandemi, krisis ekonomi, krisis kelaparan, semua dampaknya itu saling bertumpuk. Jadi kita tidak hanya bicara iklim, tetapi memang iklim adalah the mother of all crisis. Kemudian juga iklim ini adalah sesuatu yang kompleks, multidisiplin, kemudian juga karena dia adalah masalah global sehingga harus ada kesepakatan lintas negara, maka harus ada COP itu atau Conference of Parties atau konferensi PBB untuk perubahan iklim. Tetapi kita juga sejak Paris itu juga diangkat bahwa solusinya itu bukan hanya pemerintah, tetapi non-state actors. Teman-teman di sini juga di panggung ini juga pasti sangat familiar dengan istilah state actors dan non-state actors. Jadi bukan hanya negara yang berbuat, tetapi juga non-negara, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, bisnis, akademisi, dan lain sebagainya. Selama ini COP itu atau Conference of Parties itu ada seorang ahli yang mengkategorikannya COP for talkers and COP for doers. Jadi yang COP for talkers itu yang tadi masih bicara titik, koma, dan lain sebagainya gitu dalam teks negosiasi mengenai kesepakatan apa yang akan diambil ke depannya. Tapi COP for doers ada mereka yang di grassroots seperti teman-teman kita di panggung dan juga teman-teman yang lain dan juga generasi pemuda. Yes, it's still there, COP for talkers, tapi COP for doers-nya itu sekarang makin banyak. Dan saya akan berbicara sedikit mengenai climate reality Indonesia. Tadi kan katanya temannya Al Gore. Al Gore ini mendirikan suatu organisasi namanya The Climate Reality Project. Dia melatih dan menggalang volunteers di seluruh dunia. Sekarang ada 50.000 volunteers. Di Indonesia ada 1.000 volunteers dari segala lapisan masyarakat. Usianya 12 sampai 87 tahun. So it means you don't have to be a scientist, you don't have to be a government official. Siapapun bisa berbuat untuk menyikapi krisis iklim ini. Apa yang kita coba adalah memahami apa sih yang terjadi, kemudian dampaknya apa, solusinya apa, tapi yang penting lagi actionnya apa gitu. Nah actionnya banyak kalau kita lihat di internet, ratusan mungkin ya. Tapi leadership itu bisa kelihatan dengan organizing conference seperti ini, itu adalah tanda dari leadership bahwa kita semua juga berusaha mau berbuat. Terima kasih Ibu. Nah, sehubungan dengan itu, kita bicara NDC tadi itu komitmen Indonesia. Sekarang tapi kita mau bicara peran Indonesia ya di ranah lebih global lagi. Indonesia punya maybe tick all the boxes. We are an archipelago country. We are leading ASEAN. We are poised to be fourth largest economy. Ada demografis Indonesianya nanti yang akan bisa kita harvest. Kemudian biodiversity, sumber daya. Nah ini gimana Bu? Kira-kira peran Indonesia? Bagaimana Indonesia bisa memainkan peran untuk menggiring ya negara-negara berkembang lainnya untuk bisa sama-sama mengarah mengkontrol 1.5. Actually it's not 1.5 anymore ya. Dengan at the pace we are now, we might exceed 3 degrees, right? That's the fear. It is doom and gloom. We have to face the fact 3 degrees, but maybe something we can do. Jadi gimana Bu ini peran Indonesia?
Memang September rata-rata 1,8 derajat Celcius ya Betul. menurut riset Paling yang panas terakhir. dalam Memang sejarah. bulan tahun ini akan merupakan tahun terpanas. Tapi Indonesia memang sebagai mega biodiversity country, banyak yang bisa kita tawarkan kalau kita bisa berbicara secara internasional. Tetapi kembali ke basicnya saja dulu deh. Kita selalu cerita, oh Indonesia punya 80% tanaman obat di seluruh dunia ada di Indonesia. 15% apalah serangga, 10% berbunga, tanaman berbunga itu ada di Indonesia. But we don't actually know what we have gitu loh. Belum dalam gitu kita mengidentifikasi apa yang kita miliki. Peneliti, beberapa kelompok peneliti mengatakan kita di Indonesia baru tahu 10% dari biodiversity yang kita miliki. Contoh dasarnya aja, kebetulan I was trained as a biologist. Jadi dasarnya itu kita harus belajar taksonomi. Ini tumbuhan apa sih secara Latin ya namanya, supaya kalau kita di dunia internasional itu, ya kita nggak bicara burung, tapi kan nama Latinnya apa, tanaman nama Latinnya apa, itu dulu aja kita belum cukup, masih sangat kurang gitu ahlinya. Tapi kalau misalnya kita sudah lebih mantap dengan our biodiversity pool ini, itu bisa menjadi contoh untuk konservasi yang bisa kita paparkan, pamerkan ke seluruh dunia. Bisa kita jadikan bahan negosiasi. Jadi negosiasinya ini kan bukan hanya di Conference of Parties Perubahan Iklim, tetapi juga untuk teman-teman Convention on Biodiversity itu kan juga bisa menjadi ranah kita untuk lebih menunjukkan apa yang mampu kita lakukan. Tapi kan harus ada contohnya, harus ada buktinya ya. Nah itu masih agak kurang gitu ya kalau menurut saya dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Bukan hanya riset hasil penelitian, tetapi juga apa yang dilakukan oleh state actors dan non-state actors in terms of biodiversity. Itu bisa menjadi bahan negosiasi. Belum lagi kalau kita kerjasama South-South antar negara berkembang, itu juga kita bisa sekali melakukan itu. Karena contohnya sangat luar biasa. Nah di Indonesia juga, kebetulan saya juga di Yayasan Keanekaragaman Hayati, ada Biodiversity Warriors, anak-anak muda, mahasiswa, ada 4.000 Biodiversity Warriors di seluruh Indonesia. Mereka mencoba mengenali apa saja sih keanekaragaman hayati yang kita miliki ini, difoto lah, dilukis, buat buku dan lain sebagainya. So small things like that kalau menurut saya itu important, penting gitu. Jadi oke lah kita bicara kebijakan apa yang dilakukan pemerintah, tapi grassroots komunitas ini sekecil apapun kita harus melakukan sesuatu. Nah, itu kalau ada yang bertanya, what can I do? What can I do besides bringing your own tumbler, not using plastic? There's your question. Get involved. Find circles, communities that share the same passion. Mungkin bisa jadi volunteer di Climate Reality Project, ya Bu. Jadi biodiversity warrior juga bisa. Nah, sehubungan dengan biodiversity, I do not know kalau teman-teman tahu, selain dari COP28 on climate crisis, sebenarnya ada COP juga on biodiversity. How important is this? Kayaknya kita cuma bicara COP28 aja. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kalau ternyata ada COP untuk keanekaragaman hayati tersendiri. Nah, Indonesia gimana nih Bu perannya? Gaungnya di sana gimana? Terus terang saya sendiri pribadi, meskipun saya di Yayasan Keanekaragaman Hayati, juga lebih fokus ke climate crisis. Jadi mungkin harus lebih diangkat lagi gitu ya, karena itu juga besar sekali, ribuan orang juga yang datang dan banyak kesepakatannya apa yang harus kita lindungi 20 tahun ke depan dan lain sebagainya. Tapi gaungnya itu kurang keras. Meskipun sistem negosiasinya kan namanya UN negotiations, teman-teman yang tertarik dengan foreign policy untuk mempelajari cara-cara negosiasi UN yang mereka lakukan di COP itu juga di UNFCCC sama juga dengan apa yang melakukan di UNCBD. Jadi kan memang ada sistem negosiasi UN itu, tapi ya itu tadi saya bilang gaungnya itu belum terlalu keras dibandingkan dengan climate crisis. Mungkin karena stakeholdersnya itu lebih banyak, interest grupnya itu lebih banyak kalau terkait climate, energi dan lain sebagainya, hutan dan lain sebagainya. Padahal biodiversity juga sama pentingnya. Betul. Climate crisis, biodiversity loss. It's another crisis. It's included in the poly crisis, ya Bu ya. So let's move on to Bang Leo dari Greenpeace Indonesia. Ini tadi yang sudah sangat aktif dan sering akan teman-teman sering lihat gitu ya. Salah satu
campaigner yang sangat robust dalam isu perubahan iklim dan juga pembersihan Indonesia dari emisi atau juga fossil fuel. Kita bicara banyak atau Indonesia sudah menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa ada yang disebut dan ada yang menyebut sebagai kebijakan yang ramah iklim. Kita ada NDC tadi, Bang Leo, kemudian Avolu ya dalam kebijakan NZE Indonesia, ekonomi sirkuler dan sebagainya. Nah, kita bicara ini dikaitkan dengan keadilan iklim, ya, Bang Leo di Indonesia. Apakah ini menurut Bang Leo sudah mendapatkan tempat dan porsi yang sudah baik? Apa yang harus diperbaiki? Dan bagaimana kira-kira kebijakan-kebijakan ini bisa dilanjutkan atau justru diperbaiki di pemerintahan yang akan datang? Iya, makasih Mbak Flo. Selamat siang semuanya teman-teman. Salam sejahtera, senang sekali saya mewakili Greenpeace Indonesia bisa ada di forum yang terhormat ini. Jadi tadi Mas Agus sebut saya, padahal saya itu belajar pertamanya sama Mas Agus Sari sebenarnya. Nyantri pertamanya mid-90s itu sama Mas Agus sama Mas Pungki. Jadi keadilan iklim ini satu dimensi yang sebenarnya tidak sampai saat ini belum terlalu banyak disentuh. Jadi saya ngambil tadi yang Mas Agus sudah sampaikan, yang paling sedikit berkontribusi pada krisis iklim ini menerima dampak terbesar. Jadi kalau tadi Mbak Flo sudah introduce polikrisis, sebenarnya krisis iklim ini kan memang nggak berdiri sendiri, nggak pernah berdiri sendiri dia tidak berada di sebuah ruang vakum. Dia akan memperburuk misalnya poverty yang sudah ada, dia akan memperburuk impoverishment, pemiskinan yang sudah ada. Nah, jadi memang ini PR juga kepada kita semua pegiat, bahwa ini bukan urusan elit ya atau middle classes. Ini urusan yang sebenarnya dampaknya itu ada pada masyarakat miskin. Kalau kita lihat ke Pantura misalnya, yang merupakan fenomena salah satu yang paling jelas di Indonesia tentang bagaimana manifestasi dari krisis iklim ini, itu adalah masyarakat nelayan Indonesia itu termiskin dari yang miskin. Biasanya lebih miskin daripada petani. Nah, itu mereka yang terdampak semua. Kami kerja di beberapa desa sebagai ininya tenggelam, kehidupan berubah total. Kalau garis pantai itu mundur 1,5 kilometer, mundur 2 kilometer, itu berubah total. Kemudian tentunya yang mengalami kekeringan ekstrim, yang mengalami yang tadi Mas Agus bilang banjir di Kalimantan Selatan yang sampai 1 bulan itu di tahun 2021 itu seluruh provinsi itu ya kebanyakan kalau Haji Isam dan teman-temannya misalnya gitu yang nggak kena banjirnya gitu. Yang kena adalah yang miskin di sana begitu. Jadi ini dimensi yang sebenarnya harus diadres oleh di level dunia. Tentunya kita dengar kemarin loss and damage misalnya ya. Oke, itu satu aspek keadilan tersendiri di level internasional. Itu lama sekali diperjuangkan. Kesepakatan prinsipnya baru tercapai tahun lalu di Sharm el Sheikh. Dan sekarang duitnya seret banget gitu. Yang di pledge oleh negara-negara itu ya kelihatannya UAE mau coba mulai gitu. Tapi bayangin Amerika Serikat 17,5 juta dolar aja gitu. Sementara yang diperlukan itu biliaran ya. 250 miliar US dollars. So I think ada narasi bahwa kan misalnya 100 miliar dolar per tahun saja nggak tercapai ya. Padahal sekarang ini dengan skala krisisnya, dengan urgensinya, kita itu sebenarnya udah bicara triliun US dollars sebenarnya.
Jadi kalau nanti kita misalnya bisa bicara kepada persoalan keadilan iklim Indonesia ini juga harus jelas menurut saya siapa yang selama ini berkontribusi. Jadi di wilayah nasional kita ini juga, di wilayah politik nasional kita ini juga, ekonomi politik nasional kita ini juga harus jelas siapa yang berkontribusi dan siapa yang mendapatkan dampak terbesar. Yang berkontribusi sebenarnya harus bayar. Jadi kami misalnya punya, kalau kayak di Greenpeace International di level global sekarang kami punya campaign khusus 2 tahun terakhir bahwa bukan hanya negara-negara utara itu saja yang harus bayar kepada yang kita harapkan bisa terjadi kesepakatan operasionalnya kepada loss and damage ini, tetapi juga the multinationals, the Shells, the BPs, Exxon itu harus bayar. Apalagi sepanjang ini kan perang Ukraina Rusia ini kan jeopardize semua urusan skema transisi energi yang tadinya sudah disepakati, tapi itu yang multinational corporation dari fossil fuel industry itu windfall profitnya gila-gilaan, 3 kali, 4 kali lipat daripada mereka yang normalnya udah dapat profit sebelum perang itu gitu. Jadi di Indonesia juga harusnya berlaku pada oligarki batubara, pada oligarki sawit, oligarki batubara yang menjadi penerima manfaat terbesar dari revisi Undang-Undang Minerba tahun 2019 yang benar-benar serving the 6 largest group of batubara di Indonesia, dan itu saya kira kita harus temukan caranya untuk mereka di tax jauh lebih besar daripada sekarang begitu untuk bayar. Dan kalau misalnya ada skema misalnya entahlah dana abadi untuk keadilan iklim, ini elemen-elemen dari masyarakat Indonesia ini yang harus bayar duluan gitu. Makasih. Nah, istilahnya kalau bicara climate justice tadi, kita nggak bisa minta-minta, kita nggak bisa berkoar-koar untuk meminta gitu ya bagian dari loss and damage tadi, Bang Leo. Kalau kita di dalam negeri pun kita nggak bisa mengaplikasikan climate justice itu sendiri buat masyarakat kita sendiri gitu ya. Mungkin just a short explanation, Bang Leo bisa nggak secara sederhana mungkin menjelaskan sama teman-teman apa sih sebenarnya loss and damage itu? Sebuah fasilitas yang dibangun oleh silakan Bang. Ini pertanyaannya lumayan agak sulit dan elusif ya. Loss and damage ini sebenarnya kan saya kira dari terminologinya sudah melalui berbagai diplomasi sehingga kemudian diperhalus menjadi loss and damage. Sudah hilang dan sudah rusak. Jadi tapi intinya adalah bagaimana tanggung jawab itu, tanggung jawab yang sudah terhadap kerusakan iklim dan kerusakan lingkungan yang sudah dibuat duluan karena proses industrialisasi sudah terjadi duluan di utara sejak James Watt menemukan mesin uap itu, sampai sekarang juga masih mereka yang duluan, walaupun kita udah masuk juga, kita udah bagian dari 10 terbesar emitters. Nah, mereka yang harus punya tanggung jawab lebih untuk memperbaiki atau mereparasi, atau kalau loss saya kira agak susah, biodiversity yang sudah hilang, jiwa yang sudah hilang misalnya di banjir di Pakistan itu yang besar sekali itu, tetapi memang ini adalah sebenarnya bentuk dari tanggung jawab dari siapa yang duluan membuat kerusakan ini. Saya kira itu kalau mau disingkatnya gitu ya, Mbak Flo. Ya, berarti dari Global North dibawa, dan bagaimana mereka bukan kompensasi juga ya, Bang ya? Mereka menolak istilah itu. Menolak itu salah satu negosiasi itu tadi. Ya, pokoknya bagaimana cara mereka menggantikan ya, membantu negara-negara yang terdampak ini untuk bangkit kembali dari kehilangan financial assistance. Ya, itu. Baik. Nah, mungkin saya ke Mas Arief dulu dari WRI Indonesia. Kita bicara soal bahwa Indonesia tadi juga sudah disebut sama Mas Agus soal deforestasi Indonesia, trennya yang sudah turun nih gitu ya. Ada angka di sini yang disebut 75,3%
bahwa deforestasinya sudah turun. Nah, namun tadi juga sudah disentil sama Mas Agus bahwa ada juga tren yang melihat bahwa ada kaitan antara deforestasi dengan siklus pemilu. Ya, gara pemilu deforestasinya. Nah, apakah ini kalau dari pengamatan WRI Indonesia sendiri dan juga sudah membaca visi dan misi lingkungan para capres gitu, bagaimana impresi perspektif dari WRI Indonesia melihat ini keterkaitannya dengan kampanye dan juga kira-kira nih aksi mereka ke depan, dan apakah tren deforestasi ini akan terus turun sebagai salah satu sektor yang menyumbang terbesar dalam penyumbang emisi gas rumah kaca. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Mbak Flo dan terima kasih teman-teman semua dan FPCI sudah mengundang saya di forum diskusi yang penting dan menarik ini. Mungkin saya cerita sedikit gitu ya, bahwa WRI, kami World Resources Institute adalah lembaga riset nasional independen. Kita bergerak untuk mendukung pemerintah dan juga non-state actors, businesses, civil society untuk membantu komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan deforestasi tadi ya, turun 75%. Memang betul disampaikan Mas Agus sebelumnya gitu, bahwa last year, tahun lalu itu merupakan deforestasi terendah sepanjang 2 dekade Indonesia gitu ya. Jadi angkanya yang sekitar 1 juta hektar deforestasi di tahun 2000-an, 2010, 2020 turun ke 800.000 hektar, dan sejak 2016 sampai 2023 ini turun terus ke angka 100.000. Memang saya harus secara jujur mengapresiasi ini kinerja yang baik dari pemerintah. Tentu juga ada kontribusi sektor swasta di situ begitu ya. Kalau beberapa lembaga mengatakan bahwa cuaca juga sedang baik begitu ya, tidak kebakaran turun dan seterusnya. But I would like to appreciate that the government has put a lot of efforts, specifically after the peat and land use fires di tahun 2016 gitu ya, ketika El Nino terbesar. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada tren, tadi kan Mas Agus cerita kan kalau mau pemilu naik gitu. Memang ada studi dari CIFOR, Center for International Forestry Research, yang memang melihat data historis deforestasi gitu ya. Dan di tahun 2000-an, paling tidak dari sejak zaman Orde Baru 98 sampai 2000-an ke sini gitu ya, memang ada seperti korelasi utamanya antara spike, jadi kenaikan angka deforestasi setelah pemilu bahkan. Kenapa setelah pemilu? Kemudian secara politikal ekonomi dibaca salah satu penyebabnya adalah karena janji politik tadi ya, janji politik, janji dari kampanye. Ya. Nah ini yang dianalisis gitu ya, beberapa studi mengatakan demikian. So tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi ya, Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, bahwa untuk pemilu kali ini maka setelah pemilu harapannya tentu kita bahwa kepala daerah maupun presiden terpilih siapapun itu akan tetap menjalankan komitmennya untuk menjaga performance yang sudah baik ketika angka deforestasi nasional sudah turun di angka yang cukup rendah gitu ya. Itu responsnya. Kemudian WRI ini kami non partisan Mbak Flo. Jadi saya tidak bisa mengatakan agenda capres yang ini lebih baik dari yang lain. Tetapi kandidat ini sudah menyentuh lah aspek-aspek kunci dari perubahan iklim. Mereka pada berbagai level ya. Ada yang cukup dalam pemahamannya dan taruh di agenda agenda politiknya atau bagian dari janji politiknya. Ada yang mungkin cukup middle atau light gitu ya. But I think this has shows some improvement menurut saya, karena juga data menunjukkan kan bahwa 55% dari calon pemilih untuk pemilu tahun depan itu adalah generasi muda. So generasi muda teman-teman sekalian, terutama yang ada di audiens ini kan sudah paham gadget beneran gitu loh. Jadi sangat terekspos dengan berita global, perubahan iklim gitu ya. Bahkan ketika kemarin Jakarta misalkan, ketika sekarang sudah mulai hujan nih, ketika belum mulai hujan, polusi udara Jakarta terburuk nomor 2 di dunia dan seterusnya. Ini kan sangat membuat concern terutama para cyclist, pejalan kaki dan seterusnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang dulu nggak ada tuh kayak gitu. Nah, harapannya komitmen
para capres ini tidak hanya berhenti di situ saja gitu ya. Tetapi saya pikir teman-teman semua kita punya kewajiban yang sama gitu untuk juga memastikan komitmen tadi itu menjadi sebuah actions gitu. Tadi Bu Amanda sudah mengatakan bahwa COP for talkers, COP COP for dealers, but not COP for doers. Yang sekarang kalau di beberapa COP, dari COP tahun berapa? COP 26, 27, mudah-mudahan kemarin juga begitu pembukaan kan COP lagi yang 28. It's no longer time to talk, right? Ini udah time-nya untuk action gitu loh. Kalau kita bicara misalkan tadi global stocktake kan intinya adalah melihat seberapa sih progres 195 atau 200 sekian negara yang sudah punya NDC mau mencapai target pengurangan di emisi tahun 2030. Kalau mau align dengan target 1,5 derajat, maka secara bersama-sama 200 lebih negara itu tadi harus menurunkan emisi 50% di 2030. Dengan komitmen yang ada sekarang, tadi Mbak Flu mengatakan temperatur bumi ini akan naik sekitar 2,8 sampai 3,4 derajat. Bu Amanda menyatakan bulan September dan tahun ini adalah tahun terpanas sepanjang sejarah sejak James Watt menemukan mesin uap di tahun 1850. Itu dan beberapa studi bahkan yang skeptism gitu ya, beberapa climate scientist mengatakan 1,5 derajat kenaikan temperatur bumi akan dicapai sebelum 2030. Ini benar-benar sudah disaster sih. Artinya kita tidak lagi bicara masalah mitigasi perubahan iklim, kita bicara lagi bagaimana beradaptasi dengan bumi yang lebih panas. It's no longer a climate change, it's climate crisis. It's no longer a global warming, it's a global boiling. Jadi ini benar-benar serius sebenarnya gitu ya. So saya ingin mengatakan, mungkin ini poin terakhir saya bahwa ya memang Indonesia adalah negara berkembang. Ya, masing-masing capres sekarang juga punya agenda lingkungan, tetapi memang bagaimana bisa diimplementasikan. Kita tahulah kendalanya finance, kemudian teknologi gitu ya. Belum lagi nanti masalah komitmen. So, commitment and leadership is really important. I would like to say. Jadi apapun, kalau uangnya, finance, dananya ada, teknologinya ada, kapasitasnya ada, tetapi political leadership-nya tidak ada, we are going nowhere, we are going backward. WRI baru saja merilis State of Climate Action 2023, di mana kita melakukan studi yang cukup robust, ada 43 indikator, 43 indikator ini menilai seberapa fit sih kita menuju 1,5 derajat tadi gitu ya. Artinya mulai dari pengurangan deforestasi global, kemudian dari efisiensi energi, pengurangan limbah dan seterusnya. Dari 43 indikator tadi yang punya target tertentu, hanya satu indikator yang on track. 42 indikator yang lain at the global level itu off track. Artinya bumi ini on the track untuk mencapai target untuk mencapai pemanasan global yang melebihi 1,5 derajat. I'll just pause there. Oke. Bicara soal komitmen tadi sebenarnya kalau ada juga pengukuran masing-masing negara Mas Arief, kalau climate action tracker itu mengatakan justru Indonesia sebenarnya kalau harus berada di 62% untuk menurunkan emisinya, bukan 43% tadi, harus lebih tinggi lagi. Itu idealnya dengan track yang ada berjalan sekarang ya, business as usual. Oke, kita akan kembali ke Mas Arief nanti. Kita sekarang mau bicara tentang energi. Energi salah satu sektor di bawah ketika kita bicara soal krisis iklim yang tidak bisa terpisahkan, karena kesitulah arahnya nantinya ya, transisi terhadap menggunakan energi yang bersih bergerak dari fossil fuel tadi. Kita bicara dengan Mbak Citra dari IESR. Ini gonjang-ganjing dari G20 kemarin diumumkan Indonesia akan mendapatkan pendanaan untuk bergerak membantu menuju transisi energi yang lebih berkeadilan, tadi itu JETP atau Just Energy Transition Partnership ya. Mungkin nanti Mbak Citra bisa sedikit saja mungkin satu paragraf menjelaskan teman-teman apa sih JETP itu, apa konsekuensinya pada Indonesia ya soalnya, dan juga saat ini sedang menyusun apa yang disebut dengan CIPP atau Comprehensive Investment and Policy
Plan CIPP yang ada di tahap itu pada saat ini. Nah mungkin silakan saya berikan waktu buat Mbak Citra untuk menjelaskan ini. Ini juga jargon nih JETP ini di Indonesia di level atas nih kita bicara ya. Silakan Mbak Citra. Oke, terima kasih Flo. Sebelumnya salam kenal semuanya. Saya mau mulai dengan pantun. Udah disiapin jadi harus dibacain ya. Oke. Sabtu pagi datang ke CIFP. Pulangnya ke Bandung naik Wush. Terima kasih teman-teman semua yang hadir di sini. Ayo berkontribusi ke Indonesia Nol Emisi 2050. Menyamarkan umur sedikit lah ya. Oke, jadi JETP, sebelum masuk ke JETP saya mau mengulang sedikit tadi yang dibahas oleh Pak Dino di plenary adalah tentang shift in geopolitics. Karena teman-teman yang hadir di sini sebagian besar adalah mahasiswa hubungan internasional. Jadi geopolitik itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan dalam berbagai isu, termasuk diantaranya adalah isu energi. Ada satu buku bagus yang dikeluarkan autor namanya Daniel Yergin. Dia bukunya judulnya New Map yang menyoroti pergeseran geopolitik negara di dunia di sektor energi yang dulunya negara-negara adidaya itu adalah yang punya minyak, yang punya gas, yang punya bahan bakar fosil karena kita bergantung ke sana, menjadi ke negara-negara yang punya teknologi bersih atau clean technologies. Salah satunya sekarang adalah Republik Rakyat Tiongkok yang menguasai lebih dari 60% rantai pasok untuk berbagai teknologi bersih. Jadi geopolitiknya sudah mulai bergeser, artinya tidak lagi dikuasai tanda kutip oleh negara-negara yang memiliki sumber daya alam khususnya energi fosil. Dan JETP adalah kaitannya antara tanggung jawab negara-negara utara, saya nggak mau sebut negara maju karena menurut saya term negara maju itu sudah perlu untuk dievaluasi. GDP seharusnya tidak menjadi indikator utama negara itu disebut maju karena ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dan Just Energy Transition Partnership adalah satu bentuk inovasi untuk bisa menjembatani creative alignments bahasanya CIFP tahun ini, bagaimana negara-negara berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan krisis iklim khususnya di sektor energi. Just Energy Transition Partnership sendiri adalah sebuah skema dari negara-negara G7 untuk membantu negara-negara selatan atau terutama yang sangat terdampak oleh krisis iklim melakukan transisi energi. Definisi panjangnya bisa teman-teman cari sendiri ya. Intinya untuk mengkompensasi, kalau Bang Leo bilang mengkompensasi kayaknya bahasa yang tidak diterima oleh negara-negara utara, maka disebutnya partnership gitu ya, harus diplomatis lah kalau dalam bahasa hubungan internasional. Jadi negara-negara G7 kemudian sekumpulan bank yang disebut sebagai GFANZ, Global Financial Alliance for Net Zero, itu akan mencarikan sumber pendanaan untuk transisi energi di negara yang menjadi partner mereka, hence the partnership. Indonesia sendiri sebenarnya sudah menyelesaikan CIPP, sudah di-launch secara resmi awal bulan ini. Ada yang bilang bagus karena pada akhirnya kita punya itu dengan angka yang dijanjikan oleh negara-negara G7 dan GFANZ tadi adalah 20 miliar dolar, tapi juga ada banyak catatan terkait apa yang tertuang di dalam dokumen tersebut. Dokumen tersebut panjangnya 300 pages. Yang sudah dibaca dari front to back katanya Mas Agus. Really? Ya, dia sudah membaca secara detail. Jadi masa kalau ada nanti. Jadi over 300 pages yang memuat bagaimana Indonesia akan mencapai net zero emission 2050 khusus di sektor ketenaga listrikan. Saya rangkumkan untuk sektor energinya ya. Jadi mereka di dalam dokumen ini Indonesia berkomitmen kalau untuk sektor kelistrikan itu peak emission kita pada tahun 2030. Kemudian kita akan membangun sekian banyak pembangkit energi terbarukan. Kemudian tak akan ya maksud tadi tidak akan membangun pembangkit energi terbarukan, kemudian akan mempensiun dinikan PLTU, dan akan menerapkan prinsip berkeadilan jasnya di dalam proses-proses just energy transition tadi. Sayangnya kita lihat memang satu itu sangat terfokus pada sektor kelistrikannya PLN.
Jadi tidak menghitung misalnya kawasan industri milik swasta yang punya pembangkit energi itu tidak dihitung. Padahal itu jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Dan salah satunya menjadi kolaborator untuk acara ini ya, maybe you should take a closer look on that. Kawasan industri untuk critical minerals di Indonesia juga saat ini membutuhkan banyak sekali energi dan masih banyak menggunakan energi kotor. Dan itu tidak termasuk dalam rencana tersebut. Kemudian yang kedua, yang mau dipensiun dinikan ternyata jauh lebih kecil dari yang dulu-dulu dibicarakan pada saat awal-awal G20. Dari yang awalnya sekitar 4,85 giga, di rencana sekarang hanya 1,7. Hanya 20% lah dari yang direncanakan. Sebabnya apa? Negara-negara G7 dan G20 tadi tidak mau berkomitmen membiayai pensiun dini PLTU. Karena mereka menganggap bahwa karena masih ada PLTU-nya, somehow pembiayaannya akan dianggap tidak murni hijau. Jadi mereka maunya fokus pembangkit energi terbarukan aja, tapi nggak mau untuk yang pensiun dini PLTU. Dan I think kenapa ini penting untuk disadari juga oleh calon presiden, 3 calon presiden. Teman-teman barangkali sudah membaca visi misinya, tapi kalau tidak saya rangkumkan untuk yang bagian energinya. Pasangan nomor 1 itu dia banyak terfokus pada keadilan iklim, termasuk masyarakat-masyarakat terdampak dan sebagainya. Paslon nomor 2 itu ke arah ekonomi karena sudut pandangnya kebijakannya mungkin populis ya, bagaimana ekonomi hijau, sirkuler dan sebagainya. Paslon nomor 3 itu soal energi sovereignty atau ketahanan energi, barangkali karena backgroundnya adalah berasal dari pertahanan. Itu 3 perspektif yang berbeda dan patut untuk dicermati lebih dalam. Ya, tapi 3-tiganya memang menyebutkan tuh adanya pensiun dinian PLTU. Yang menyebut pensiun dini hanya nomor 1 sih. Oke. Note. Jadi sebenarnya visi dan misi kalau dilihat dari luar kerangkanya mungkin menurut dari hematnya Citra ini sejalan nggak sih dengan kebijakan NZE-nya Indonesia? Oke, targetnya tidak karena tadi targetnya diturunkan, tetapi kemudian poin-poinnya itu tadi yang pensiun dini, kemudian adanya pembangunan pembangkit energi terbarukan, semuanya kan sejalan. Cuma targetnya aja nih, angkanya semuanya berubah. Kita mungkin tidak boleh hanya terpaku pada target, tapi implementasi untuk bisa ke sana ya teman-teman. Dan JETP itu hanya salah satu kendaraan atau vehicle. Jangan menganggap bahwa JETP atau kesepakatan kita dengan negara-negara G7 atau mungkin bahkan COP menjadi satu-satunya jalan untuk ke sana. Karena itu fleeting ya, satu momentum kemudian apa tindak lanjut selanjutnya. Dan untuk 3 calon presiden ini menurut saya ada elemen-elemen yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tapi nggak boleh pilih 3-tiganya ya. Ada satu yang ngomong pensiun dini, ada satu yang ngomong pengalihan subsidi energi fosil yang juga membantu. Ada satu lagi yang ngomong tentang kelembagaan dan bagaimana governance atau pengelolaannya menjadi lebih baik. So it's complementary, kalau misalnya bisa disatukan, it's good. Dan ada satu lagi kontroversi. Kontroversi soal JETP ya, soal skema dari JETP ini kan tadi pertanyaan, JETP, wow, Indonesia is getting a lot of funding moving towards energy transition, but there is a big question. How is this funding working? Skemanya apa? Multilateral, skemanya maksudnya peminjaman, hibah, dana, tapi ternyata yang kita ketahui bahwa hibahnya sekian persen yang sangat kecil, tapi hutangnya jauh lebih besar. Dan ini kan harus hibahnya cuma 3%, selebihnya you can figure it out. It's not ours, we have to pay back, correct? Yep. Yeah, down the line. I think the sentiment about loan sometimes is a bit overrated gitu ya. Saya bukan ekonomis, saya nggak akan berusaha menjawab bahwa hutang itu produktif dan penting. Yang pasti dalam konteks transisi energi untuk memastikan keadilannya memang manfaat yang ditimbulkan dibandingkan dengan tanggung jawab kita untuk menyelesaikan pinjaman itu harus lebih besar manfaatnya. Thank you, Citra. Right, okay, now the last speaker, why is she important and why she's here? Why? Because look at this room, the majority of attendees here adalah anak muda. Dan tadi sudah disebut sama Mas Agus bahwa para panelis 55 malah lebih 65 ya Mas ya. Demografis maksudnya anak muda yang akan menjadi pemilih di 2024 segitu banyaknya. This is why we talk about climate crisis. Kenapa? Kalau kami bicara di teman-teman media climate crisis nih sebenarnya isunya siapa? Kalau saya berpikir ini adalah isu anak muda.
Kenapa? You are inheriting a boiling earth. Jadi ada di tangan teman-teman untuk bisa mencari solusi, memaksakan solusi itu untuk diadopsi dan dijalankan gitu ya. Nah ini ada perwakilan kita ya, Emma. Di sini Emma sebagai young climate activist tapi juga bagian dari Youthtopia. Tapi sebelum saya menanyakan pertanyaan, mungkin Emma bisa jelasin sedikit nggak Youthtopia itu apa? And what it means to be a climate activist at this age? Hi everyone. Maaf ya, hari ini aku pakai bahasa Inggris, soalnya I want to make sure my points come across. My name is Emma, umurnya 19 tahun. I was with Baiba Pasabag Jakarta for about 3 years, and then I've been with Youthtopia as their community changemaker manager, and basically was running a community of 200 young changemakers around the world, creating free educational platforms and free workshops and free spaces for young kids to learn from other young people on how to create a change in the world. And now I'm a part of their circle of youth, focusing on my own research with marine research. So Youthtopia basically it's a learning platform for young people to learn on the different 17 sustainable development goals from other young people. So it's young people learning from young people about how to create a change in the world. So kira-kira sebagai perwakilan Emma, gimana sih caranya anak muda bisa memastikan mereka memilih pemimpin yang pro iklim, ya? Dan bagaimana, how can they benefit from this election? Okay, I'll try. Pesta demokrasi ini gitu. I'll try to make it kind of quick, but firstly, thank you to FPCI for inviting me and always allowing the youth a space and a seat at the table in these types of conversations. I think the importance of young people voting cannot be overstated. It is crucial, and the participation of young people in the upcoming election is definitely vital, because we have unique perspectives and experiences that are different, probably different from past generations, correct? That shape our priorities, they shape our values and our concerns. So by exercising our right, especially as 55% of the vote, by exercising our right to vote, we make sure that our concerns are not only heard, but they're addressed by the presidential candidates. And 55% is over half. That's a lot of people. And so it means that we have immense power, not only to perhaps influence the direction of the outcome of the presidential election, but also the outcome of climate policies that come out of it. And as someone who's been a youth environmental activist here in Indonesia for about 4 or so years, I think for me the most significant way that young people can advance climate issues for the upcoming election is by researching and educating ourselves, but by engaging with the candidates and their platforms. So this involves not only educating ourselves in our communities, but also our families and our friends on, of course, all the different stances that each presidential candidate has on climate change, but also all the different climate change related issues, renewable energy, deforestation, plastic pollution, etc. Also their past, their history, and what have they done in the past to reach goals that they've already stated, as well as what I think is most important, whether or not they're reliable in maintaining the already placed climate protocols, climate policies, and climate laws that we have. And so I think research is the #1 thing that young people need to do, because I find that our generation tends, because we're still most of us are probably still living under our parents' roofs, so we tend to possibly ask older generations on advice for who to choose, or on advice on what they think as well, right? And so making sure that young people are researching from credible resources and sources as well, not only from teachers and parents and perhaps mentors, but doing our own research and factual research is vital, and it's crucial. Like, I had a friend come up to me the other day and we were talking about the election, and he wasn't sure who he was going to vote for, so he wanted to follow a trend that he saw on social media, vote for the candidate yang paling gemes. So I think gemes. So I think research is vital, and making sure that we understand, what do we want as youth,
as youth activists, what are our priorities, right? So when we're researching, we need to think of questions like which presidential candidate, of course, is the most reliable in making sure that we reach net zero emissions. Which presidential candidate is going to uphold Indonesia's commitment to the Paris Agreement of making sure we don't surpass 2 degrees Celsius. Indonesia has a fundamental framework of carbon pricing. It could be better, of course, but you know, is there a presidential candidate that's going to maintain it? Is there one that's going to improve it? There might be one who might, you know, dismantle the framework that we have on carbon pricing, right? So I think as young people, we need to take into account what's our priorities in regards to climate change, and making sure that that's what we're looking at when we're researching, and making sure that we're utilizing our strengths, which I think also is social media, and mobilizing youth by creating discussions and forums such as this one. Everyone here coming is doing their own research and you know, educating themselves by listening to all of these beautiful experts, right? So I think, and yourself, of course. Okay, so there's one more question I would like to ask you, but before that, we have time untuk Q&A. Buat teman-teman yang di floor sekarang, kalau ada, kita membuka sesi ini buat Q&A to all of the experts, your name, your institution, question, dan kalau ada specific speaker yang mau ditujukan silakan, atau general speakers bisa ya. Silakan, mungkin mikrofon. Oh, wow, okay, that's nice. Let's do the rapid questions. Yang di belakang tuh, yang topi merah tadi, dia duluan yang naik, yang angkat tangannya. Nanti mungkin dipersiapkan aja teman-teman, dilihat di lapangan siapa. Yang di depan ini ada juga mbaknya, nomor 2. Nomor 3, banyak banget ya. Okay, we'll try to go as many as possible if we have the time. Silakan. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pembicara yang luar biasa. Saya Muhammad Fadil Ritsa. Mau izin bertanya kepada semua pembicara. Tadi malam kita sudah menyaksikan gitu pembukaan dari COP28 dari pidato Presiden langsung. Saya memperhatikan, meskipun saya sempat terjadi gangguan sinyal, tapi saya pahami gitu bahwa ternyata stucknya masih di situ-situ saja. Apalagi masalah tentang ibu kota Nusantara, yang mana mempromosikan terkait dengan bagaimana sih terkait nanti lingkungan dan sebagainya. Dan yang menjadi pertanyaan saya kepada semua pembicara, apakah dengan nanti pengaruh pemilu dengan lingkungan, yang apalagi yang tadi yang sekarang sedang berlangsung di COP itu bisa berdampak terhadap kemajuan dalam solusi pada climate change itu. Padahal kalau kita lihat di sini gitu bahwa ternyata transisi energi itu masih berkutik pada di poin-poin stuck itu aja, di tengah jalan, nggak pernah melaju. Dengan perkembangan mobil listrik juga belum pernah maju. Nah, apakah itu pengaruhnya juga berdampak gitu yang buat kedepannya? Dan bagaimana pengaruh terkait dengan pasca pemilunya itu? Apakah para pemimpin bisa menjamin dalam misalkan membuat energi terbarukan, atau mungkin dengan menciptakan green job yang semakin banyak, apalagi untuk generasi pemuda yang melahirkan green job itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Unfortunately, we only have space for 2 questions. Can I have this lady here di depan? Ya, nanti kita jawab. Habis ini kita kasih kesempatan para panelis untuk menjawab. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ewin. Saya dari Ekonusa. Ya, mewakili teman-teman muda semuanya di sini. Saya mewakili terkait keresahan teman-teman terkait Indonesia nanti ke depannya. Kemudian bagaimana kita sebagai kaum muda untuk mengawal secara ketat komitmen dari Capres dan Cawapres terkait climate change ini, karena kita tahu bahwa diskusi-diskusi atau forum-forum seperti ini sering banyak kita laksanakan, tetapi hasil akhir yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita kerjakan belum ada seperti itu. Jadi bagaimana anak muda lebih spesifik dalam mendukung komitmen pemerintah ataupun capres-cawapres untuk Indonesia ke depannya. Thank you. Oke, mungkin pertanyaannya agak mirip ya sebenarnya, tapi tadi terima kasih sudah ditanya pertanyaannya. Itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada para panelis hari ini semuanya, karena kita semua mendengar pidato Bapak Presiden Jokowi tadi malam, dan itu banyak karena beredar di media, banyak sekali komentar-komentar yang cukup menarik gitu ya terhadap pidato 3 menit Bapak tersebut. One of the comments is there's nothing new that
we have offered, there is nothing new. In fact, there is a question of 42% Indonesia sudah menurunkan emisi dari tahun 2020 sampai 2022. How did we do that? We had pandemic. That is the only possible way we could have done that. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana caranya tadi Erwin menanyakan bagaimana kaum muda secara spesifik nih bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah ada, dan juga tadi pertanyaan dari tadi siapa namanya? Saya lupa. Adil, ya, yang juga ternyata dia sudah menonton dan sudah keduluan ditanyakan pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada para panelis. Silakan, mungkin Ibu Amanda mungkin ingin memulai menjawab secara spesifik, kemudian mungkin Emma dan yang lain, karena ini persoalannya penting. Bagaimana anak muda nih bisa tidak hanya sekadar menghadiri, memahami gitu ya, tapi aksi konkret yang bisa mereka lakukan itu seperti apa? Baik, di Climate Reality organisasi kami ini ada, tadi saya katakan ada 1.000 volunteers di seluruh Indonesia, 50%-nya itu berada di bawah usia 25 tahun. Jadi betul-betul anak muda. 50% ya Bu? 50%, jadi 500 itu usianya di bawah 25 tahun. Memang akan susah langsung menjawab pertanyaannya karena kita melalui proses. Contohnya mereka ikut camp gitu ya, 3 hari belajar climate itu apa, actionnya apa dan lain sebagainya. Lalu menjelang COP itu ada COP simulation. Jadi kita ikut belajar seperti apa sih sidang PBB dan lain sebagainya, apa yang dilakukan dan lain-lain sehingga paham gitu apa yang sedang dibicarakan di dunia internasional. Baru nanti dari situ dia akan mengerucut. Karena kan agendanya itu banyak sekali COP macam-macam, tapi ya pastinya ya seperti teman-teman tahu, mitigasi, adaptasi, loss and damage, finance dan tadi global stocktake yang sudah diceritakan oleh Mas Arief. Kita mau fokus di mana? Jadi itu dulu yang kita lihat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan capres-capres ini, coba deh mungkin teman-teman, apakah ada di antara mereka yang punya posko yang sampahnya di mana-mana? Tertarikkah mereka bikin posko yang membantu bagaimana menanggulangi sampah? Yang terkena polusi udara yang terlalu berat di perkotaan, apa yang dilakukan? Nah itu yang lebih konkret gitu. We have things on paper, tadi sudah dikatakan visi misinya, kita semua juga sudah membaca visi misinya. Bahkan FCPA juga menghitung kata iklim berapa kali, kata ini berapa kali, but that's not enough. Action konkretnya apa? Nah, nggak ada salahnya kan kita datangi, kita tanyakan gitu. Calon-calon itu. Salah satunya. Dan karena itu visi dan misi Capres soal lingkungan, isu-isu iklim dan lingkungan, energy transition itu semuanya is available in public ya. Mungkin salah satu caranya adalah untuk teman-teman bisa benar-benar mendalami apa sih sebenarnya, kemudian di-scrutinize, ditanyakan any opportunity that you have, your social media, your work, your campaign, you should be asking these questions. How are you going to go there? How are you going to achieve this target? How are you going to involve us as your main stakeholder? Tadi sebetulnya bagus tuh dibikin survei siapa yang tahu NDC, siapa yang tahu ini segala macam. Karena memang beda ya, kita mesti beda kalau kita bicara dengan audiens yang berbeda, bahasanya juga harus berbeda gitu kan. Nah, untuk itu dibutuhkan ya, collective action itu membutuhkan pemimpin, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah sebuah proses pimpin memimpin. Jadi ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Kalau memimpin sendirian itu bukan pemimpin namanya kan gitu. Nah, untuk itu kita yang nantinya akan menjadi yang dipimpin harus tahu persis ya, apakah visi kita itu visinya pemimpin kita atau calon pemimpin kita. Misi kita adalah misi calon pemimpin kita. Apakah kita kagum kepada pemimpin kita? Apakah kita respect pada pemimpin kita itu? Dan pada akhirnya adalah apakah kita percaya sama pemimpin kita itu? Jadi hal-hal itu betul tadi bisa kita lihat di platformnya mereka ya, dan itu harus dipelajari oleh teman-teman. Jangan terpaku dan terkecoh ya oleh gimmick gitu ya. Beneran dia itu akan memperjuangkan interest kita apa enggak, itu sebetulnya. Betul.
Thank you. Okay, mungkin Emma, because this is your constituents right here, please respond to the question. Yeah. How? Okay, I'll try and do it quickly. But I think with any election, we cannot. I don't have an answer on how we can make sure that the candidates can live up to their promises if they're elected, right? I think it's like that with any presidential election. But I think what's most important for young people when we're thinking about voting is track record and history. That's what I look at. So we can look at each presidential candidate, what have they promised in their past careers and what have they brought to the table, right? If we look at Pak Anies, right, and his single-use plastic bag ban in 2019, is the fact that that ban was passed already a success, or do we also have to look at how well that was implemented and whether or not that means that these other climate policies that he's proposing can also be implemented? If we look at Pak Ganjar, right, and his promises and goals to incentivize energy transition, solar energy and hydro energy, etc., can we trust that this will be brought to the table? Can we trust that this promise will be upheld based on his past actions as the governor of Central Java, right? And I think for Pak Prabowo, I think the most interesting thing is his political approach, right? His free active political approach, which ensures that our nation's interests aren't susceptible to being influenced by outer parties and other nations. And as a country which I feel may be lacking a little bit in climate policy, whether or not we're influenced by other nations, is that a good thing or is that a bad thing? So I think when we're looking at promises and whether or not they can uphold their promises, we look at track records and we look at whether or not they've upheld past promises as their prior careers. Okay, the organizers, Aisha, is gonna hang me up, but anyone else? I'm gonna give a chance to Citra, Mas Agus, Mas Leo, Bang Leo. I knew he was gonna have something to say. Go ahead. Tambahan aja sedikit, Mbak. Ini dilematis memang, karena kalau climate dan environment itu sudah jadi electoral issues, hukum besi politiknya sebenarnya adalah kandidat itu kalah atau menang karena isu climate dan environment. Yep. Sekarang kita masih jauh dari situ. Jadi kalau di Eropa sudah begitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita? Jadi dari siapapun yang ini, siapapun yang nanti terpilih, dan saya harus bilang juga bahwa teman-teman muda di sini mungkin harus aware sekali situasi yang berlangsung sekarang, di mana kepada kalian yang disodorkan itu gimmick semua, dan itu sebenarnya insulting sebenarnya, sehingga kalian harus challenge itu, dan untuk supaya diberikan atau diperiksa gagasan-gagasan tadi juga Emma bilang track record itu penting. Dan kalau kita memang agak susah sekarang karena mereka tidak merasa akan dikalahkan karena isu iklim dan lingkungan. Jadi nanti atau dimenangkan juga. Jadi saya kira siapapun pemenangnya nanti, saya kira kunci juga seperti yang kita lakukan di 2014 misalnya, pada saat transisi itu push teman-teman yang 55, 60%, 65% push, harus terkonsolidasi, harus organize, masuklah ke masa transisi itu, desakkan agendanya. Tagih terus ya. Ya, Bang makasih. Oke, so teman-teman, this is the end of our discussion. Sorry, waktunya sudah terbatas, tapi there are a few keywords actually ya. Jadi apa tadi kuncinya adalah ada di tangan teman-teman sendiri. Leadership is key in making sure kalau kita mau menjawab pertanyaan, dapatkah Indonesia menjaga kebijakan net zero emission nantinya? The key is in the leadership, and how do we hold this leadership accountable? It's all in your hands and it's all in your vote, okay? And before you vote, read what these leaderships they have to offer, okay? Thank you very much untuk para pembicara, wonderful to have heard from you. Dan juga Foreign Policy Community Indonesia yang sudah memberikan platform, and also give yourselves a round of applause for being here. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Thank you Ibu Florence dan juga Bapak Ibu, tolong tetap ada di panggung karena kita harus sedikit token of appreciation from FPCI. Oke. Silakan. Sekalian foto bersama. Emang.